Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Squad Trending, apa kabar kamu? Seperti yang sudah kita ketahui bahwa perkembangan teknologi di dunia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal tersebut membuat kita memiliki pola pikir modern. Namun di sisi lain, terkadang kita masih terbelenggu oleh pola pikir negatif yang sebenarnya itu malah dapat menjadi suatu belenggu bagi kepribadian kita di tengah perkembangan teknologi. Nah, pada video kali ini, Squad Trending akan membahas tentang 7 cara untuk membangun pola pikir positif. Semoga kita terhindar dari pemikiran hal-hal yang negatif. Namun seperti biasa, buat kamu yang belum subscribe channel Squad Trending, silakan tekan tombol subscribe. Serta aktifkan loncengnya, supaya selalu mendapatkan informasi video terbaru dari channel Squad Trending. Baik, dalam menjaga pola pikir supaya tetap positif, tidak hanya baik dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan mental saja, namun juga baik saat dilakukan pada saat kita sedang menghadapi masalah. Menjaga pola pikir supaya tetap positif dapat berkontribusi dalam membalikan atau setidaknya mengontrol situasi yang sedang kita alami. Para peneliti telah menemukan hasil pengamatan baru bahwa berpikir positif dapat menjadi suatu peran penting dalam kesehatan serta kesejahteraan secara keseluruhan. Pola pikir positif atau sikap tetap tenang merupakan praktik yang berfokus pada kebaikan rohani kita dalam situasi apapun. Berpikir positif juga tidak berarti mengabaikan kenyataan atau menganggap semua masalah adalah hal yang enteng, melainkan suatu pengendalian emosional menggunakan pikiran supaya labil, tenang, dan tidak memperkeruh keadaan. Berikut ini adalah beberapa tips bagaimana membangun pola pikir positif versi Squad Trending, terutama pada saat menghadapi masalah. Yang pertama, fokus pada hal baik. Masalah dan juga rintangan merupakan bagian dari kehidupan kita. Ketika kita dihadapkan pada satu masalah, fokuslah pada hal-hal yang baik meskipun kebaikan tersebut sangatlah kecil atau bahkan kelihatannya tidak penting. Sehingga dari kebaikan yang kecil itu, apabila kita fokuskan, dapat menjadi sumber pikiran positif kita dalam menanggapi sesuatu. Dari situ kita juga dapat menemukan hikmah dalam setiap kejadian. Misalnya, apabila seseorang membatalkan rencana, pahamilah situasinya dan fokuslah pada bagaimana hal tersebut membebaskan waktu Anda untuk melakukan aktivitas lain yang Anda sukai. Yang kedua, latih rasa syukur. Dengan mempraktikkan rasa syukur secara terus-menerus, biasanya dapat membantu kita dalam mengurangi stres, meningkatkan harga diri, serta dapat menumbuhkan ketahanan tubuh bahkan dalam situasi yang sangat sulit sekalipun. Pikirkan tentang orang-orang, momen, atau hal-hal yang memberi rasa nyaman, bahagia, atau cinta. Apabila kita mensyukurinya, dapat kita jadikan itu semua sebagai upaya menumbuhkan pola pikir yang positif. Yang ketiga, buatlah jurnal. Salah satu studi menjelaskan bahwa menulis hal-hal yang kita sukai dapat meningkatkan harapan serta perasaan sejahtera. Kita juga dapat melakukannya dengan menulis jurnal khusus tentang kesukaan kita, sehingga apabila kesukaan tersebut tercapai, kita dapat merekap jumlah rasa syukur kita setiap hari atau setiap minggu. Jurnal tersebut dapat kita buka kembali untuk menciptakan rasa bahagia ketika kita mengalami masa-masa sulit. Yang keempat, lebih terbuka dan ceria. Studi lain juga menjelaskan bahwa tertawa dapat mengurangi tingkat stres, mengurangi kecemasan, dan juga mengurangi depresi. Keceriaan yang penuh tawa juga membantu dalam meningkatkan suasana hati yang lebih damai. Bersikaplah terbuka pada semua keceriaan dalam segala situasi, terutama dalam situasi sulit. Serta berikanlah izin pada diri sendiri untuk ikut tertawa secara leluasa. Yang kelima, jaga jarak dengan orang negatif. Sikap negatif dan sikap positif sama-sama bisa menular. Ingat, seseorang dengan suasana hati yang buruk dapat merusak suasana hati semua orang. Inilah alasan mengapa kita harus lebih berhati-hati dalam memilih pertemanan. Sehebat-hebatnya pendirian positif kita, apabila setiap hari berinteraksi dengan orang-orang negatif, maka lambat laun kita juga akan ikut tertular pola pikir negatif tersebut. Begitu pula sebaliknya, apabila kita berteman dengan orang-orang baik, maka pikiran kita juga akan tertular pola-pola positif dari teman kita. Mengelilingi diri dengan orang-orang positif juga dapat membantu meningkatkan harga diri serta meningkatkan peluang untuk mencapai tujuan.
Pertahankan diri kita supaya berada di antara orang-orang yang akan mengangkat serta membantu kita melihat sisi terang, supaya hati kita lebih jernih dan pola pikir kita selalu terjaga atas hal-hal positif. Yang keenam, berlatih self-talk positif. Kita cenderung keras pada diri kita sendiri sehingga malah menjadikan diri kita sebagai seorang kritikus terburuk. Hal ini juga dapat menyebabkan kita membentuk opini negatif tentang diri sendiri. Untuk dapat mengatasinya, coba perhatikan suara yang muncul di kepala kita. Kemudian berikan respon dengan pikiran positif kita. Upaya ini biasa disebut sebagai self-talk positif. Sebuah penelitian telah menemukan perubahan kecil dalam cara bicara kita kepada diri sendiri dapat mengubah kepribadian serta kemampuan kita untuk mengelola perasaan, pikiran, perilaku, dan juga stres dalam jiwa. Apabila self-talk ini terbiasa untuk direspon dengan jawaban-jawaban positif, maka akan semakin menumbuhkan asupan pola pikir positif dalam diri kita. Dan yang terakhir, identifikasi pola negatif diri sendiri. Marilah kita melihat kehidupan kita sejenak, lalu lakukan identifikasi ke seluruh bagian yang ada dalam diri kita. Kira-kira apa saja yang menyebabkan hal-hal negatif dalam diri kita ini muncul? Apabila kita masih kurang yakin, kita dapat bertanya pada teman atau kolega terpercaya yang dapat membantu mengidentifikasi nilai-nilai negatif dalam diri kita. Apabila sudah ditemukan jawabannya, cobalah untuk meningkatkannya menjadi hal positif pada satu waktu. Ini akan membantu kita untuk menumbuhkan pikiran supaya terbiasa berpikir positif. Nah, menurut kamu bagaimana nih Sobat Squad Trending? Apakah kamu siap mempraktekkan ketujuh cara tersebut? Apabila belum bisa 7 sekaligus, mulailah dari satu persatu, pilih opsi mana yang sekiranya masih tergolong ringan untuk dipraktekkan. Apabila ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. See you!